قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya di hari ini, hari Jumat, pekan pertama dari bulan Rabiul Tsani atau juga disebut dengan Rabiul Akhir kayak gitu ya, 1447 Hijriah. Semoga semuanya baik-baik saja dan sehat-sehat semuanya, dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, hari ini pekan pertama bahasan kita adalah terkait dengan sehat dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun yang dibahas hari ini adalah terkait dengan faktor apa yang dikonsumsi kayak gitu. Sebelum ke situ perlu untuk kita review terlebih dahulu kayak gitu ya, materi-materi yang sebelumnya bulan yang lalu terakhir kita bahas, yaitu terkait dengan prinsip dalam makan dan minum seperti itu ya. Masih ingat teman-teman apa aja prinsip-prinsipnya? Kemarin kita menemukan 6 prinsip kayak gitu ya, 3 diambil dari Al-Quran dan kemudian 3 diambil dari Al-Hadis. Adapun yang diambil dari Al-Quran yaitu dari Quran surah Al-Baqarah 168, yaitu yang pertama adalah prinsip halal, terus kemudian prinsip yang kedua adalah yang thayyib, kemudian yang ketiga adalah tidak berlebih-lebihan, diambil dari Quran surah Al-A'raf ayat 31, terus kemudian prinsip yang keempat tidak mencela makanan diambil dari Al-Hadis ya. Terus kemudian prinsip yang kelima makan dengan tangan kanan kayak gitu juga dari Al-Hadis. Terus kemudian yang keenam adalah berdoa sebelum makan juga diambil dari Al-Hadis. Nah, itu prinsip-prinsip dalam makan dan minum. Kabarnya gimana teman-teman? Semuanya sudah diamalkan kah? Sudah makan selalu pakai tangan kanan, sudah berdoa baik sebelum dan sudah makan, dan yang halal, yang thayyib kayak gitu. Nah, hari ini kita lanjutkan bahasannya, yaitu terkait dengan faktor apa yang dimakan. Kita masih ingat ya teman-teman bahwasanya di 2 bulan yang lalu kita kan mengetahui bahwasanya sehatnya diri kita kayak gitu ya, baik itu akal kita, hati kita, atau raga kita kayak gitu ya, itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor yang pertama adalah apa yang dikonsumsi, kemudian yang kedua adalah pemanfaatan atau penggunaan dari akal, hati maupun badan kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah pengobatannya ketika sakit kayak gitu. Nah, kemudian bulan lalu kan kita sebelum ke faktor apa yang dimakan, kita harus tahu dulu prinsip-prinsip dalam makan dan minum, dan sudah kebahas, dan hari ini kita masuk ke faktor apa saja yang dikonsumsi kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, faktor apa yang dikonsumsi kayak gitu ya. Kita kan masih ingat bahwasanya apa yang dikonsumsi oleh manusia itu tidak semuanya dari mulut kayak gitu ya. Maksudnya itu tidak lewat indera pengecap yang ada di mulut kayak gitu, tapi ada juga yang lain kayak gitu. Maka kemudian faktor apa yang dikonsumsi ini kita klasifikasi menjadi 2 teman-teman, yaitu yang pertama apa yang dikonsumsi yaitu melewati indera pengecap, yaitu lewat mulut kayak gitu ya, yang kemudian nanti menjadi nutrisi bagi seluruh tubuh kayak gitu ya, juga nutrisi bagi ya seluruh bagian tubuh, semua organ-organnya kayak gitu. Terus kemudian bagi kedua yaitu apa yang dikonsumsi lewat 4 indera yang lainnya, yaitu nanti baik itu lewat indera pendengaran, penglihatan, kemudian meraba, atau kemudian juga
penciuman kayak gitu, yang kemudian itu semuanya akan mempengaruhi akal hati kayak gitu. Nah, itu klasifikasinya apa yang dikonsumsi itu. Nah, hari ini kita fokus kepada apa yang dikonsumsi yang melalui indera pengecap. Berarti yang kita lewatkan lewat mulut kita kayak gitu. Apa aja itu kayak gitu. Nah, sebelum ke situ perlu saya terangkan bahwasanya kita kan bahasanya sehat dengan Al-Quran dan Al-Hadis kayak gitu. Maka kemudian apa yang dikonsumsi nanti kita juga merujuk ke apa-apa yang ada disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kan di bumi ini jumlah makanan tuh banyak sekali dan tidak semua tersebut kayak gitu. Entah makanan itu berupa berupa buah-buahan, atau kemudian nanti berupa biji-bijian, ataupun nanti berupa hewan ternak kayak gitu ya. Itu yang masih mentah kayak gitu. Ada yang sudah diolah kan sangat banyak sekali. Dan di sini yang akan saya sebutkan kayak gitu, yang kita bahas itu apa aja yang disebutkan dalam Al-Quran kayak gitu. Saya ingin membangun sebuah persepsi bahwasanya apapun yang itu Allah sebutkan dalam Al-Quran dan di mana itu sudah dihalalkan oleh Allah untuk kita konsumsi, teman-teman, maka itu mengandung nilai gizi, mengandung gizi yang itu semuanya memiliki manfaat bagi manusia kayak gitu. Cuman kemudian nanti melihat kondisi masing-masing pribadi kayak gitu. Apakah gizi itu tepat bagi badannya ataukah tidak kayak gitu. Maka kemudian Allah memberikan petunjuk akan hal ini, ya akan hal yang halal tadi itu kayak gitu. Dengan salah satu ayatnya, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Teman-teman rahimakumullah, itu ada slide yang saya bagikan ya terkait dengan ayat yang menjadi petunjuk bagi kita. Sebenarnya ayat ini juga sudah tersebut juga, maksudnya petunjuk ini juga sudah tersebut juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Cuma di ayat ini itu lebih fokus lagi kayak gitu. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat itu Allah Subhanahu wa taala itu menyeru seluruh orang-orang beriman kayak gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, kayak itu semuanya diseru oleh Allah. Ini petunjuk, teman-teman. Seruan Allah di sini itu berupa petunjuk dari Allah dan juga perintah sekaligus petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Apa itu perintahnya Allah? Perintahnya Allah itu supaya kita itu menjaga kesehatan kita gitu ya. Yaitu dengan makan gitu. Allah memerintahkan kita itu untuk makan. Berarti di situ kalau ada manusia tidak mau makan kemudian sampai menyakiti dirinya, telah berbuat aniaya pada dirinya, itu berarti berdosa, teman-teman. Jadi Allah itu menyuruh kita untuk menjaga kondisi tubuh kita ya, menjaga kesehatan kita. Allah mengasih rezeki, terus kemudian Allah perintahkan makanlah kayak gitu. Terus kemudian dimakan itu yang gimana? Allah terangkan kalau Allah sudah menyampaikan makanlah kayak gitu ya, berarti itu tuh sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah kayak gitu. Nah, dihalalkan oleh Allah itu telah diterangkan dalam ayat sebelum ayat ini, yaitu di ayat 168 dari Quran surah Al-Baqarah kayak gitu. Nah, di ayat ini Allah terangkan supaya yang orang-orang beriman tadi itu memakan yang thayyib, yang min thayyibati ma razaqnakum, yang baik-baik kayak gitu dari apa yang Allah rizkikan kayak gitu. Terus kemudian setelah makan kita diperintahkan untuk bersyukur. Nah, kemudian dalam hadis Rasulullah itu terangkan habis makan kita mengucapkan sependek-pendeknya doa, yaitu alhamdulillah kayak gitu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kayak gitu, teman-teman. Jadi ini nanti bahasan kita kan faktor apa yang dikonsumsi. Di sini Allah sudah memberi petunjuk, yang dikonsumsi itu adalah yang halal yang diperintahkan oleh Allah, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dihalalkan Allah itu artinya sudah diizinkan oleh Allah untuk dimakan, teman-teman ya.
Terus kemudian di ayat ini 172 ini Allah nyuruh makan itu yang toib, artinya yang akan memberikan efek baik bagi kita. Tadi kan kita sudah tahu bahwa kita mengerti bahwa semua makanan yang Allah sediakan di alam ini itu mengandung nilai gizi kayak gitu. Tapi kemudian apakah gizi itu tepat bagi tubuh kita? Nah, itu masing-masing pribadi berbeda. Makanya kemudian Allah sebagai Al-Khaliq yang menciptakan kita itu banget gitu dengan makhluknya. Makanya Allah beri petunjuk yang toyib, pilihlah ya gitu, yang pas, yang tepat bagimu dari semua yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman yang akan kita bahas, kita mulai dari Quran surah Al-Baqarah. Apa aja sih makanan yang di situ Allah sebutkan kayak gitu. Jadi hari ini dan bulan-bulan berikutnya itu ya kita bahasanya faktor apa yang dikonsumsi. Nanti kalau sampai sudah cukup saya menemukan, maksudnya apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu ya, entah itu berupa buah-buahan atau kemudian minuman atau kemudian hewan ternak atau yang lainnya kayak gitu ya, itu sudah cukup. Berarti ya bahasanya pindah ke faktor yang berikutnya itu, dan kita bahasanya cuma ya kandungan gizinya apa itu setelah diteliti oleh ahli gizi kayak gitu. Jadi nanti saya akan merujuk ke buku-buku, saya hanya menyampaikan kepada teman-teman. Semoga ini semua menjadi informasi yang baik kayak gitu ya, sehingga bisa menjadi panduan ketika kita mengkonsumsi sesuatu kayak gitu ya. Jadi bahasanya kita ngomongin makanan aja sampai beberapa bulan ke depan ya sampai selesai kayak gitu ya. Semoga hari ini cukup untuk beberapa buah makanan ya yang Allah sebutkan kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, kita awali dulu dari Quran surah Al-Baqarah ayat 57. Nah, di ayat ini mengandung makanan teman-teman ya. Sebenarnya di Al-Baqarah sebelumnya itu yang Nabi Adam, tapi kan itu di surga ya, yang Ramadan hai susi tuma kemarin itu tuh. Nah, itu kan terkait dengan buah khuldi, nggak jadi bahasan kita ya. Kita bahasanya yang ada yang udah Allah turunkan di bumi kayak gitu. Nah, kita mulai dulu dari Quran surah Al-Baqarah 57 kayak gitu. Di situ Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Shadaqallahul 'azim. Teman-teman rahimakumullah, ayat ini tuh kisahnya terkait dengan kaumnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu kaum Bani Israel, kaum Yahudi kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini kan kisahnya itu kaum Yahudi itu kan oleh Allah diperintahkan hijrah. Maksudnya itu hijrah dalam artian hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan hijrah dalam artian dari dari kafir menjadi iman, dari malas ibadah jadi rajin ibadah, jadi tidak taat menjadi taat, bukan itu, tapi dalam konteks hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi Allah merintahkan Bani Israel itu hijrah dari Mesir menuju ke Baitul Maqdis kayak gitu ya. Nah, itu memang Allah tetapkan. Nah, itu nanti teman-teman bisa baca kisahnya ini di dalam Quran surah Al-Maidah ya, mulai dari ayat 20 itu terus saja nanti dibaca, itu nanti ketemu kisahnya itu. Nah, terus kemudian sampailah mereka itu perjalanannya itu kan sampai ke Gurun Sahara, sekarang dikenal dengan istilah Gurun Sahara kayak gitu. Di situ mereka merasa lapar deh ya, namanya di gurun kayak gitu ya, kita bisa bayangin kering kerutan kayak gitu ya, dari tanaman kayak gitu. Mereka minta kepada Nabi Musa kemudian makanan kayak gitu. Kemudian Allah turunkan kepada mereka mana dan salwa kayak gitu. Sudah diturunkan mana dan salwa itu, tapi di ayat ini diawali dengan wadolalna. Jadi ceritanya itu mereka itu kepanasan teman-teman. Mereka merasa kepanasan, terus kemudian oleh Allah turunkan awan yang menaungi mereka. Ya Allah itu begitu sayang banget sama kaum Bani Israel ini ya, kaumnya Nabi Musa ini. Tapi teman-teman bisa baca ya nanti ceritanya mereka itu dalam Al-Quran, Masya Allah.
bikin Nabi Musa benar-benar aduh gitu. Ya. Setelah itu diturunkan mana dan sol ini berarti makanan khusus Bani Israel, teman-teman. Ini kita hanya sekedar informasi aja karena kita nggak nemu sekarang mana dan salwa ya kayak gitu. Cuma kemudian untuk makna mana kayak gitu ya itu beda-beda di antara para mufasir kayak gitu ya. Ada yang menyebutkan mana itu adalah madu kayak gitu juga ada ya. Ada yang menyebutkan mana itu adalah yang mana madu itu Abdurrahman bin Aslam, yaitu yang berpendapat seperti itu. Terus kemudian ini saya merujuk dalam tafsir Ibnu Katsir, teman-teman ya. Di antara pendapat-pendapat itu ada juga yang menyebutkan kalau As-Sa'di itu menjelaskan bahwasanya mana itu ya diturunkan pada pohon sanjabil kayak gitu, yaitu pohon jahe kayak gitu. Terus kemudian dari berbagai macam pendapat itu ya akhirnya berdekatan mana itu ya kalaupun berupa makanan itu adalah makanan yang lezat, kalaupun itu berupa minuman ya minuman yang nikmat kayak gitu, yang menghilangkan haus kayak gitu. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bukan dalam buku Sehat Pintar Al-Quran, buku Pintar Sehat Islami kayak gitu ya, karangannya Muhammad Ali Toha Assegaf itu diterangkan mana itu buah, cuma gitu aja kayak itu. Jadi itu yang jelas itu mana itu adalah makanan khusus orang-orang Bani Israel pada waktu itu kayak gitu ya. Terus kemudian kalau salwa itu adalah hampir sama, semua menyebut dia adalah burung kayak gitu, burung yang berbadan gemuk kayak gitu ya, burung kayak gitu, burung kayak gitu. Nah itu diturunkan oleh Allah khusus untuk mereka kayak gitu. Nah ini teman-teman ya, jadi mana salwa itu adalah makanan khusus yang Allah berikan kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang waktu itu sudah sampai di gurun Sahara kayak gitu. Nah terus kemudian teman-teman, mereka ini merasa kurang kayak gitu dengan mana dan salwa itu. Nah kemudian dalam ayat 61 ya 62 ya, itu diterangkan kelanjutan dari makanan ini kayak itu. Nah teman-teman rahimakumullah, akhirnya di ayat 61 ini kita akan mendapatkan jenis-jenis makanan berikutnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah kalau yang ini, yang ayat 61 ini sudah di masa kita pun, di masa dahulu pun itu sudah ada teman-teman. Jadi ini tidak lagi khusus bagi Bani Israel kayak gitu. Jadi dalam Quran surah ayat 61 ini, di situ ayatnya panjang ya. Saya bacakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah dzalika bi annahum kanu ya'furuna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima 'ashaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, nah ini loh cerita berikutnya. Di sini ayat ini itu menerangkan bahwasanya kaumnya Nabi Musa, Bani Israel tadi itu tuh nggak sabar gitu ya, maksudnya nggak cukup kayak gitu dengan satu makanan. Mereka mengatakan satu makanan aja, to'ami wahid. Padahal tadi kan sudah dikasih mana salwa, dikasih naungan awan juga, tapi mereka masih kurang kayak gitu. Mereka meminta supaya Nabi Musa itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan kayak gitu ya
makanan yang lain kayak gitu ya, yang ditumbuhkan oleh bumi. Apa aja yang mereka minta? Yang diminta oleh mereka itu mim bakliha. Bakliha itu sayur mayur kayak gitu. Terus kemudian yang kedua wakisaiha. Wakisaiha itu mentimun, kita mentimun. Wafumiha itu kalau pendapatnya Ibnu Abbas, dia mengartikan fumiha itu adalah bawang merah kayak gitu. Ada juga yang mengatakan fum itu adalah gandum. Tapi memang teman-teman, ternyata saya cek di kamus itu fum itu ya maknanya gandum, biji yang bisa dijadikan roti kayak gitu. Adapun bawang merah itu pakai sum gitu, sumun gitu, pakai sum. Kalau ini kan pakai fa kayak itu, bawang merah itu sum gitu, sum. Ini fum, tapi juga saya cek di beberapa terjemahan Al-Quran, semuanya mengartikan fum itu adalah sebagai bawang merah kayak gitu. Wa adasiha, dan adas kacang adas, terjemahan menerjemahkan begitu. Wa basoliha itu adalah bawang putih kayak gitu. Oh, kebalik ya tadi itu ya. Fum itu bawang putih ya. Kalau basol ya fum itu bawang putih. Tapi kalau dari terkamus itu yang bawang putih itu ya sum pakai sa, bukan pakai fa. Tapi hampir semua terjemahan sudah saya cek itu yang saya miliki, maksudnya teman-teman, mengartikan fumiha itu sebagai bawang putih. Basol itu adalah bawang merah. Nah, di sini teman-teman berarti kita menemukan ada 5 jenis makanan yang Allah sebutkan dalam ayat 61 ini. Dan kelima jenis makanan ini semuanya ada hingga saat ini kayak gitu. Nah, sekarang kita cek bahwasanya semua yang Allah sebutkan ini kan semua halal ya. Kelima-limanya ini halal. Kelima-lima ini mengandung nilai gizi, teman-teman. Jadi Allah menciptakannya itu bukan tanpa gizi tertentu yang itu tidak baik bagi manusia kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas satu-satu, enggak bahas satu-satu ya, misalnya sayur mayur kayak gitu ya. Kalau sayur mayur sangat banyak sekali. Sayur mayur sangat banyak sekali. Kalau teman-teman ke pasar, mulai dari sayur apa aja tuh? Sayur kenikir, kemudian daun-daunan ya, maksudnya daun kenikir, ada kemudian daun apa itu bayam, terus kemudian daun ketela, ada ketela rambat, ada ketela pohon, terus kemudian juga ada sawi ya, terus kemudian ada kangkung ya, terus ya macam-macam lah daun-daun itu banyak sekali. Ini hanya di yang saya sebutkan ini saya pernah lihat di pasar di pasar dekat rumah saya gitu ya. Kalau di pasar-pasar lain bayangkan jadi sangat banyak sekali sayur mayur kayak gitu ya, belum dan semua itu yang pasti kalau sayur-sayuran itu mengandung serat, teman-teman. Kalau serat itu berarti terkait dengan memudahkan kita dalam hal misalkan ya AB kayak gitu ya. Tapi di sini dalam bukunya Muhammad Ali Toha Az-Zegaf ini ada satu sayur yang dibahas khusus, yaitu bayam. Saya sebutin aja ya teman-teman ya, mungkin itu informasi aja bagi teman-teman kayak gitu. Apa sih kemudian kandungan dari bayam kayak gitu? Bayam ini sayuran yang mengandung provitamin A, ya, vitamin C, ya, kemudian protein, karbohidrat, zat besi, kalsium, potasium, maan, klorofil, dan saponin. Ya, ini ada istilah-istilah juga yang saya juga belum belum familiar kayak gitu. Ternyata kandungan bayam itu sebanyak itu, teman-teman ya. Dan dia juga mengandung lutein yang itu adalah antioksidan yang penting kayak gitu ya. Lutein ini adalah antioksidan penting yang memiliki afinitas kuat terhadap pemeliharaan retina mata kayak gitu. Terus kemudian konsumsi bayam secara teratur itu sangat baik untuk kesehatan sistem pencernaan ya. Tadi itu karena dia mengandung serat kayak gitu ya, memudahkan nanti misalkan kita buang air besar kayak gitu ya. Selain itu juga menurunkan resiko terkena kanker kayak gitu. Adapun yang mengatakan bahwasanya bayam itu dapat menyebabkan asam urat, maka pendapat ini tidaklah benar kayak gitu. Selama dikonsumsi secara wajar
disertai dengan olahraga rutin, kemudian juga menu sehat yang lainnya kayak gitu, maka bayam itu menyehatkan kayak gitu. Nah, untuk sayur saya sebutkan satu aja ya teman-teman ya. Terus kemudian berikutnya adalah tadi apa? Kisah itu mentimun. Mentimun juga sangat banyak sekali dan dijumpai di pasar sangat banyak sangat kayak gitu ya. Timun itu banyak mengandung air ya teman-teman, dingin kayak gitu. Makanya kalau bilang saya juga membaca pendapatnya Ibnu Sina ya dalam bukunya Muhammad Ali Toha Assegaf ini kayak gitu ya. Timun itu masuk buah yang dingin kayak gitu, kalau makan seperti dicontohkan oleh Rasulullah itu. Apa makannya Rasulullah dengan timun itu? Dicampur dengan kurma. Kenapa? Karena kurma itu agak panas, dia derajat 2 kayak gitu ya. Maka kemudian kalau makan biar seimbang, karena sesuatu yang dingin itu ternyata tidak malah mudah dicerna oleh usus seperti itu. Maka kemudian untuk menyeimbangkannya kayak gitu, Rasulullah itu makan timun itu plus kurma kayak gitu. Nanti ada hadisnya itu teman-teman. Nah itu teman-teman hadisnya yang menyebutkannya bahwasanya Rasulullah SAW itu memakan kisah bir rutop. Rutop itu kurma, kayak itu kurma yang baru matang kayak gitu, rutop kayak itu. Jadi ya tadi itu ternyata setelah dicek dari kesehatan, kenapa kok Rasulullah itu makan kurma bersama dengan rutop kayak gitu? Ternyata kisah timun tadi itu mengandung sifat yang dingin kayak gitu ya, banyak kandungan airnya, dan ternyata itu penyerapan oleh usus itu malah lebih lama kayak itu daripada jenis makanan yang agak hangat-hangat yang memiliki derajat lebih tinggi maksudnya. Dan makanya kemudian rutop itu kan ini agak lebih panas gitu maksudnya ketika masuk ke dalam perut. Nah kemudian Rasulullah itu menyeimbangkan antara makan rutop ditambah sama timun, akhirnya itu memudahkan pencernaan keduanya gitu. Masya Allah ya, ini padahal Rasulullah dulu juga nggak sampai segitu loh pemahaman beliau terkait dengan kesehatan, tapi beliau itu memberi contoh makan begitu, dan sekarang setelah dicek-cek ternyata begitu kaitannya antara kenapa kok makan timun bersamaan dengan rutop, ternyata begitu teman-teman. Insya Allah ya. Nah teman-teman, ternyata timun ini itu memiliki banyak khasiat kayak gitu ya. Ini saya sampaikan aja ya. Kalau kandungannya Masya Allah teman-teman, timun itu mengandung vitamin C, kalium, kalsium, fosfor, dan serat kayak gitu. Nah di antara khasiat dari mentimun ya teman-teman ya, yang pertama mentimun itu bisa untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Nah ini teman-teman, bagi yang mau memakai resep alami kayak gitu ya, bagaimana kemudian timun bisa menurunkan tekanan darah tinggi? Caranya ini diterangkan dalam bukunya Muhammad Ali Toha Assegaf ini. Ambil 2 buah mentimun ukuran sedang, parut, peras, lalu minum airnya. Lakukan 2-3 kali sehari. Selama diminum airnya, mentimun juga bisa dimakan mentah sebagai sayuran. Nah itu bagi yang memiliki tekanan darah tinggi bisa mengkonsumsi mentimun kayak gitu. Terus kemudian berikutnya sariawan ya. Resepnya bagaimana? Bagi yang mau mengobati sariawan dengan timun, makanlah 9 buah mentimun ukuran sedang setiap hari sampai sembuh. Ya tadi itu teman-teman, karena sariawan itu biasanya kan disebabkan oleh ini asam lambung ya, kondisi panas dalam lambung kayak gitu ya. Maka kemudian timun tadi kan memiliki sifat dingin kayak gitu dengan kandungan airnya yang sangat banyak kayak gitu. Maka di sini ada resep untuk menyembuhkan sariawan, makanlah 9 timun ukuran sedang setiap hari sampai sembuh. Nah ini tetangga saya, Pak Lek saya ada yang kena sariawan sudah bertahunan, coba bisa dicoba makan timun 9 buah ukuran sedang setiap hari sampai sembuh. Ya bismillah ya, siapa tahu dengan menyebut
timun yang Allah sebutkan dalam Al-Quran jadikan sebagai obat, bisa jadi sembuh. Tentunya ya kalau seharian tidak cukup dengan itu juga ya, tapi juga mengontrol emosi, kemudian mengontrol makanan, karena itu terkait dengan asam lambung kayak gitu. Nah, itu terkait dengan timun. Juga jerawat. Jerawat ini ternyata juga bisa juga disembuhkan dengan timun. Caranya, iris mentimun segar, tempelkan pada jerawat, lakukan setiap hari secara rutin. Yang jelas kalau resep-resep alami ini nggak seperti kimiawi kayak gitu. Jadi perlu waktu beberapa hari kayak gitu hingga kemudian bisa terlihat hasilnya. Harus rutin dan ya niatannya tadi itu menggunakan apa yang Allah sudah ciptakan, Allah sebutkan dalam Al-Quran kayak gitu. Ya bismillah, siapa tahu bisa sembuh apa yang menjadi keluhan sakitnya gitu. Itu timun. Nah berikutnya teman-teman, tadi itu apa yang ketiga? Fum ya, fum atau bawang putih kayak gitu. Nah bawang putih ini saya satukan, enggak satu-satukan dengan bawang merah, sendiri-sendiri aja. Bawang putih ini di sini di buku sajian Dr. Nadia Tayaroh itu banyak sekali diterangkan teman-teman terkait dengan bawang putih, bawang merah itu. Saya hanya membacakan ini teman-teman untuk pengetahuan dan juga semoga bermanfaat bagi teman-teman rahimakumullah semuanya. Nah, bawang putih ini teman-teman dia itu langsung ke khasiatnya ya. Kalau kandungannya dia hampir sama dengan bawang merah, yaitu mengandung zat alisin ya, yang itu bermanfaat untuk menurunkan kolesterol, tekanan darah tinggi, dan juga penyempitan pembuluh darah ya. Insya Allah ya. Sekarang lebih fokus ke bawang putih dulu. Teman-teman, ini yang mau bawang putih, ada hadis dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ad-Dailami, yaitu dari Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW itu menyebutkan, makanlah bawang putih dan gunakanlah ia sebagai obat karena ia mampu mengobati 70 macam penyakit. Kalaulah malaikat tidak datang dan berbicara denganku, pastilah aku akan memakannya kayak gitu. Jadi dalam hadis ini itu Rasulullah kan nggak mau kayak gitu ya makan makanan yang itu mengandung bau. Salah satunya adalah disebabkan oleh bawang putih ataupun bawang merah. Kenapa Rasulullah begitu? Karena Rasulullah itu sering bercakap dengan malaikat Jibril dan Rasulullah tidak mau kemudian membuat malaikat Jibril itu nggak senang kayak gitu. Makanya Rasulullah itu menghindari makanan bawang merah maupun bawang putih yang itu masih segar, belum dimasak. Kecuali kalau sudah dimasak. Kalau sudah dimasak itu kan baunya bisa hilang kayak gitu ya. Bisa mengurangi bau dari bawang merah maupun bawang putih kayak gitu. Ternyata Rasulullah sudah menyebutkan bisa mengobati 70 macam penyakit. Lantas apa aja kira-kira penyakit yang bisa disembuhkan dengan bawang putih, teman-teman? Ini saya merujuk pada bukunya Dr. Nadia Tayaroh ya teman-teman. Insya Allah ya. Di situ yang pertama, ini saya nggak baca semua teman-teman, saya bisa bikin aja. Yang pertama, mengobati cacingan pada anak-anak. Nah ini teman-teman rahimahullah yang punya anak-anak kayak gitu ya, sudah punya anak kayak gitu, terus kemudian anak cacingan, maka bisa disembuhkan dengan 1 siung bawang putih. Caranya menambahkan 1 siung bawang putih pada 1 porsi sup dan diberikan kepada anak yang menderita cacingan. Bawang putih yang direbus dalam sup selama 20 menit itu dapat membantu membasmi cacing sekaligus, terutama jika diberikan pada pagi hari dalam keadaan perut kosong dan si anak agar tidak makan apapun sampai siang hari. Cara itu dilakukan sampai 3 hari. Nah itu teman-teman, kalau misalkan anaknya cacingan, perutnya kok buncit ya, kemudian kereminan gatel-gatel gitu ya di bagian tempat keluarnya fases itu kayak gitu, coba dikasih bawang putih tadi itu, 1 siung bawang putih dicampur dengan sup kayak gitu ya, terus kemudian disuruh makan dalam kondisi perut anak masih kosong sampai siang hari, maksudnya kosong dan sampai siang hari, biar kemudian bawang putih tadi itu benar-benar diserap oleh khusus ya, diserap juga oleh cacing-cacing tadi itu, dan kemudian cacingnya bisa keluar bersama fases seperti itu.
Terus kemudian yang kedua, bawang putih mengobati tekanan darah tinggi. Nah, ini bagi yang memiliki tekanan darah tinggi bisa mengkonsumsi bawang putih. Di sini bagaimana caranya? Konsumsi sebanyak 1 siung pada pagi hari. 1 siung pada pagi hari dalam kondisi masih segar, teman-teman. Jadi belum dimasak. Bawang putih masih segar dikonsumsi 1 siung di pagi hari dalam kondisi perut masih kosong. Tuh. Terus kemudian berikutnya menurunkan kadar kolesterol darah. Ya, caranya gimana? Mengkonsumsi 1 siung bawang putih dicampur madu setiap pagi. Ternyata itu dapat menurunkan kadar kolesterol sampai 9%. Nih yang punya kolesterol kayak gitu bisa diturunkan dengan bawang putih yang dicampur dengan madu diminum di pagi hari. Ya tentunya habis terapi gini kalau ingin menurunkan kolesterol ya jangan makan makanan yang kemudian malah mempertinggi kadar kolesterol dalam darah, teman-teman ya, kayak gitu. Nah itu untuk foam, yaitu bawang putih. Teman-teman rahimahullah, ini waktunya sudah lewat 12 menit, tapi ini saya lanjutkan ya biar kemudian satu ayat ini selesai hari ini, yaitu berikutnya adalah adas ya. Di terjemahan diterangkan kacang adas, tapi saya merujuk aja ke bukunya Muhammad Ali Toha Assegaf kayak gitu terkait dengan adas. Adas itu kalau adasnya kaum Yahudi ini ada yang menyebutkan dia dari biji yang ada dalam polong-polong tanam apa ya, ada yang menyebutkan seperti tanaman buncis yang biji di dalamnya itu kayak gitu loh. Tapi kemudian di sini ada pembahasan adas ya, adas sendiri itu ternyata bagian yang bisa dimanfaatkan itu adalah buah dan daunnya kayak gitu. Saya sendiri juga secara lihat langsung itu belum pernah melihat teman-teman terkait dengan tanaman adas ini ataupun kemudian buahnya ataupun kemudian kacang adas juga belum. Coba saya pernah browsing aja kemarin itu, terus dari browsing itu akhirnya tahu oh bentuknya begitu ya kayak gitu ya. Ya cuman ini sebagai informasi aja bahwasanya biasanya adas ini dimanfaatkan untuk bahan parfum, kemudian bahan bumbu masak dan juga pengawet alami kayak gitu. Tapi kemudian satu sisi dari penelitian ilmiah menjelaskan bahwasanya adas ini memiliki potensi untuk menghambat masa subur kayak gitu. Setelah ada penelitian yang diberlakukan kepada tikus-tikus itu kan banyak melahirkan keturunan ya. Setelah diperlakukan kepada mereka itu infus adas, itu ternyata jumlah bayi yang mereka lahirkan itu berkurang kayak gitu. Nah dari situ disimpulkan bahwasanya ternyata adas itu memiliki pengaruh itu menghambat masa subur kayak gitu ya. Bahkan dijelaskan bisa menjadi alat apa ya, itu apa namanya, kontrasepsi alami gitu ya, untuk kemudian kalau ingin mengurangi kesuburan kayak gitu. Nah itu untuk adas ya teman-teman ya. Saya lanjutkan ke yang terakhir yaitu basol, yaitu bawang merah kayak gitu. Nah untuk bawang merah ini juga banyak sekali khasiatnya sebenarnya teman-teman ya. Bawang merah ini ternyata teman-teman dia itu kandungannya seperti tadi itu ya yang sudah saya sebutkan di awal tadi, sama dengan bawang putih, yaitu mengandung zat alisin ya yang bermanfaat untuk penurunan kolesterol, tekanan darah tinggi dan juga penyimpanan pembuluh nadi kayak gitu. Selebihnya itu kandungan yang lainnya dari bawang merah itu apa? Fosfor, kalium, zat besi, sulfur, yodium, vitamin, tapi minim akan potasium dan sodium dan karotin kayak gitu. Nah terus kemudian pemanfaatannya ini apa kayak gitu terkait dengan bawang merah. Ini saya pilih aja yang sering kita alami, yaitu maksudnya sakit-sakit yang sering dialami yang mungkin bisa sembuh dengan bahan-bahan yang Allah sebutkan kayak gitu. Makanya Allah sebutkan di ayat 61 dari Quran surah Al-Baqarah ini. Yang pertama teman-teman ya, ternyata bawang merah itu bisa untuk mengobati kanker payudara kayak gitu. Caranya gimana? Ini penyakit ganas ya teman-teman. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit seperti ini. Di sini diterangkan caranya gimana. Cukup
konsumsi 2 siung bawang merah ukuran sedang dalam sehari ya. Jadi bawang merah ini ternyata bisa berfungsi seperti kemoterapi teman-teman ya. Caranya itu tadi konsumsi 2 siung bawang merah tadi itu diiris tipis-tipis kayak gitu. Kemudian makan bersama nasi kayak itu. Nah, ini biasanya kan kalau kita makan apa itu yang sate ayam sate ya, kalau bukan sate biasanya ada bawang merah diiris-iris tipis-tipis kayak gitu ya. Nah, ini bagi yang menderita kanker kayak gitu ya, terutama kanker payudara, di sini terangkan caranya adalah makan 2 siung bawang merah diiris tipis-tipis kayak itu bersama nasi kayak gitu, dan itu dilakukan ya setiap hari sebagai kemo kayak gitu. Dan tentunya resep pengobatan ini harus diikuti juga dengan pengobatan yang lainnya kayak gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, manfaat yang kedua dari bawang merah ada apa? Untuk kolesterol teman-teman, untuk menurunkan kolesterol caranya 15 gram bawang merah diiris tipis-tipis, dimakan bersama nasi atau bisa dicampur kecap kayak gitu. Dan yang bagus, bawang merah tadi itu masih dalam kondisi segar kayak gitu. Terus ini berikutnya adalah bawang merah untuk pengobatan batuk. Nah, ini yang batuk-batuk kayak gitu ingin pakai resep alami dengan bawang merah, caranya 100 gram bawang merah ya, nanti ditimbang ya 100 gram itu kira-kira berapa, 1 on berarti ya, 1 on bawang merah kayak gitu dicampur dengan 1 on kencur, dicampur dengan 1 on kapulaga, setengah on jahe, sama air kayak itu ya 800 cc air ya. Ini agak banyak ini komposisinya untuk batuk dan menggunakan bawang merah ini ya. Jadi bawang merah dihaluskan, diparut bersama kapulaga serta iris tipis kencur dan jahe. Campur semua bahan dengan air lalu rebus dengan api kayak gitu ya, direbus lah itu. Setelah mendidih diamkan rebusan selama 1 jam, angkat saring dan dinginkan. Tambahkan madu secukupnya, minum 3 kali sehari dengan takaran 15 cc atau sekitar 3 sendok makan setiap kali minum. Masya Allah teman-teman, itu di antara manfaat dari bawang merah. Kalau di sini di bukunya Dr. Nadia Tayyaroh diterangkan bahwasanya mengkonsumsi bawang merah mentah itu baik bagi penderita kanker, penyempitan pembuluh darah dan tekanan darah tinggi kayak gitu ya. Bisa juga untuk pengobatan asma, batuk, gangguan saluran pernafasan kayak gitu. Caranya tadi itu dikupas dan dipotong-potong lalu dimakan dalam kondisi bawang merah masih segar kayak gitu ya, sebelum teroksidasi dengan udara kayak gitu. Insya Allah teman-teman, dan insya Allah itu bahasan kita hari ini terkait dengan 5 makanan yang Allah sebutkan dalam Quran surah 61 dari Quran surah Al-Baqarah. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan juga saya tentunya ya kayak gitu. Dan bulan depan kita lanjutkan lagi ke makan makanan yang lainnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kayak gitu. Dan semoga kita insya Allah diberi usia panjang sehingga ketemu dengan bulan depan gitu ya teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Dan mari kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan adapun salah dan kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.